Cukup misalkan ini adalah garis batas ya antara pamor ini sama ini begitu. Anda pakai tangan aja udah kerasa. Kalau ada semacam kayak garis melingkar ini berarti masakan ataupun buatan pabrik batu masakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semuanya ya. Kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan ya yang ada di sini. Ini adalah pertanyaan yang kalian tanyakan melalui kolom komentar begitu mengenai mustika tapak jala. Banyak yang masih bingung ya, tapak jala yang wujudnya mustika, kemudian wujudnya batu tapak jala biasa, atau bahkan batu tapak jala palsu. Nah, ini saya akan jelaskan tiga-tiganya secara lengkap dan juga saya akan tunjukkan, mungkin ada gambarnya nanti, ilustrasi yang bisa kalian tonton begitu ya. Jadi tidak usah lama-lama ya. Kalau kalian belum subscribe sekarang juga agar informasi mengenai ageman spiritual bisa kalian dapatkan begitu. Oke, kita mulai dari sarana spiritual ya. Sarana spiritual berupa tapak jala, yaitu mustika ya, mustika tapak jala. Mustika tapak jala ya, saya sebut dengan mustika MTJ saja ya. Di sini semoga kelihatan tulisannya MTJ. Mustika tapak jala, kemudian ada batu tapak jala BTJ, kemudian ada tapak jala palsu ya. Ya, perkiraan semacam ini. Kita yang mustika dulu. Ya, kalau dibicarakan mengenai mustika teman-teman, mustika itu benda spiritual yang mana itu hanya bisa didapatkan melalui tarikan goib ya. Jadi mustika semacam ini yang mustika tapak jala ini hanya bisa didapatkan melalui proses penarikan. Bagaimana caranya ya? Anda kalau bisa melakukan itu, lakukan penarikan dan dapat mustika tapak jala, ya itu yang Anda dapatkan. Itu sebutannya dengan batu mustika tapak jala semacam itu, ya kan? Kemudian Anda juga mengikuti guru spiritual, ya. Anda ikut guru spiritual melakukan penarikan, kemudian guru itu mendapatkan tapak jala, maka itu bisa disebut dengan mustika tapak jala. Atau kalian melakukan proses pemaharan, ya, tapi harus ada tata caranya ya, karena mustika yang namanya benda spiritual itu ada proses sakral. Tidak bisa serta-merta kalian mau melakukan pemaharan dan tiba-tiba cocok tanpa ada proses spiritual, tidak bisa. Jadi mustika ada yang namanya pencocokan secara energi, tanggal lahir, nama lengkap, weton Anda ya, mustika tapak jala. Kemudian kalau kita bicara mengenai batu tapak jala, ya kan? Kalau kita bicara batu tapak jala berarti apa? Batu akik yang berasal dari proses pengrajin membentuk suatu pamor atau motif tapak jala ya. Jadi saya coba untuk gambarkan saja ya teman-teman, tapak jala itu semacam apa ya, semoga ini kelihatan ya di gambarnya. Jadi tapak jala itu kan semacam kita melakukan proses pemindaian. Wah, ini bahasa apa ini? Oke ya, semoga terlihat. Oke, tapak jala intinya adalah bentuknya semacam ini, semacam tapak jala. Kalau mustika tapak jala teman-teman, apapun bentuknya, kemudian ada pamor di dalamnya dan proses pendapatannya atau mendapatkannya melalui proses penarikan, nah itu mustika tapak jala. Nah, batu akik biasanya tidak begitu sempurna untuk tapak jalanya dan bisa dilihat secara nyata bahwa itu memang batu sungguhan. Di zaman sekarang ada yang namanya batu tapak jala palsu teman-teman ya. Membedakannya cukup mudah. Ini cukup misalkan ini adalah garis batas ya antara pamor ini sama ini begitu. Anda pakai tangan aja udah kerasa. Kalau ada semacam kayak garis melingkar ini berarti masakan ataupun buatan pabrik batu masakan. Kemudian ada yang namanya batu akik yang memang bener batu akik tapi pewarnaan ya. Jadi seolah-olah dibikin warna semacam tapak jala. Itu ada loh proses seperti itu ya. Saya pernah menjumpai di beberapa toko batu. Saya kan suka batu juga. Saya tanya di situ, Pak, ini batunya batu asli atau masakan? Ya, batunya asli tapi motifnya buatan Mas, katanya begitu. Oh, jadi saya paham. Jadi wujudnya adalah batu asli tapi motif semacam ini adalah palsu, buatan pewarnaan. Cara bedainnya gimana? Ya sudah, pakai akal logika.
ya Anda pantengin betul di situ garisnya lurus banget atau enggak. Ya kalau lurus banget ya saya rasakan ya memang itu apa namanya, buatan begitu kan, buatan. Ya kan, kalau kita sandingin antara mustika dengan batu aki sama batu palsu tapak jala, ya bedanya jauh sekali teman-teman. Semacam itu. Jadi untuk lebih mudahnya ya secara spiritual, batu mustika tapak jala itu dirasakan energinya. Ya, saya sudah mengajarkan teman-teman berkali-kali tata cara untuk merasakan energi dari batu mustika. Cukup pegang atau amati fotonya, kemudian tinggal di batin, menggunakan energi batin kalian, Anda akan kerasa itu ada energi hangat, ada energi dingin dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu teknik merasakan energi dari batu mustika, seperti itu. Di tempat saya ya alhamdulillah kemarin mustika tapak jala ya, hanya satu-satunya itu ya, kemudian sudah termahar ya, ada buktinya di sini termahar, kemudian sudah beberapa hari yang lalu saya kirimkan. Semoga ini sarana atau ageman yang cocok sesuai dengan klien saya yang memaharkan begitu. Nah, jadi untuk proses pencocokan ataupun konsultasi mengenai pemaharan, langsung aja di nomor yang tertera. Kita bisa ngobrol, saya bantu pencocokan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.